الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Yang sama-sama kita muliakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang kita muliakan, kita hormati Bapak dari Dewan Kabupaten Tupu, yang sama-sama kita hormati pengurus daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tupu, kita hormati ketua pondok pesantren, para kepala madrasah yang ada di wilayah Dekat ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama, semua pengurus organisasi, singkatnya hadirin wal hadirat, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua pada malam yang mulia, malam yang sangat berbahagia dan mulia, yaitu perayaan mengingat kembali lahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini menjadi mulia karena yang diperingati orang yang paling mulia. Oleh karena itu kita bersyukur kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Allah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga dengan salawat yang kita baca, pada saatnya nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kemudian ada satu hadis lagi Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Dan dalam riwayat lain, dalam kitab lain juga dengan konteks yang berbeda tapi maknanya sama, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maknanya sama, ada memakai yatlubu. Nah, dua hadis ini sangat penting menjadi satu kajian. Walaupun ini peringatan Maulidur Rasul, kita ingin mengambil nilai kajian dari para hadis yang beliau sampaikan. Nah, yang pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang di antaramu adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Quran.
wa 'allama dan mengajarkan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bisa dilihat dalam kitab awal hadis pertama di kitab Al-Arba'in. Itu 40 hadis kumpulan hadis yang dibaca di Madrasah Saulatiyah Makkah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia, sebaik-baikmu yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ini tadi ada sedikit keluhan dari pengajar. Ya, bagus. Jika kita perbaiki. Memang berat. Mengajar anak ngaji berat. Kalau tepatnya di musola, di madrasah, ya aman, tidak terlalu. Tapi kalau tepatnya di rumah, aduh, kaca pecah, tembok buik tulisnya paling paling ya, gedang salinakta. Apa benda salinakta lebalik dijarah ke anak sini ngaji, dibuka kita kaca buik belak tembok tulisnya doa, bisa ada kembang isinya. Itulah anak-anak. Menuah beli dia sebal saya dah kembang. Menuah beli dia semal pelai-lai. Menuah beli dia semal colek-colek tembok. Ya. Kalau di luar negeri, tembok madrasah kayak gini disiapkan untuk ditulis oleh santrinya. Tulis sudah. Nanti dicat lagi. Kita nyoret sekali tembok terbalik tergedak kita modem tembok tulisnya buku beli apa ya tentu aja beli apa webpot sini lolos ya nulis webpot kecil kan ukuran bodi sini seperempat ini tembok ini kalau nulis anak nggih nulis itu tuh lolos nulis cukup. Kenapa kamu lewat tembok? Kok tembok ditulis? Nggak bisa cukup di sini nggak lolos supaya bagus. Itu alhamdulillah. Itu anak. Itu dia orang yang beride. Ya anak-anak. Makanya saya bersyukur malam ini ya Allah. Ada yang ada anaknya, ada yang kecil anaknya. Meskipun berdua anak jauh baik ya bagus ada yang ngaji nangis kedih ya apa-apa. Tapi ini pendidikan yang luar biasa supaya dia tahu beginilah cara orang tua dulu. Inilah tarbiyatan Islamiyah, cara-cara dalam Islam. Itulah perintah dari baginda Nabi. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua, Quran dan hadis. Makanya yang terbaik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nah oleh karena itu para guru yang ada anaknya mengaji, yang ada muridnya mengaji di rumahnya atau di musolanya, semua kita berbahagia. Kenapa? Karena Rasul mengatakan itulah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Nah tadi adik-adik sudah menamatkan dan membaca ayat-ayat pendek. Mungkin ada di antara kita ingin berkomentar. Ada tadi kurang pas. Ada tadi macam-macam. Bagi mereka pasti, karena mereka ada lahjah, ada nazam yang belum pas, memang umur mereka masih kecil. Sehingga maaf tadi saya tidak menyalahkan. Mungkin ada dari bapak-bapak guru
yang sering membaca Quran, mengajar Quran, ya kan dia tegur beberapa arah kurang pas. Ya. Karena saya mendengar, melihat tadi, memang umur mereka itulah dia. Tapi secara bacaan, ya terkaparlah dia. Jadi ada beberapa tadi yang perlu disegarkan nanti oleh gurunya ketika mempraktikkan ikhfa tadi, perlu diperhatikan. Namun secara umur mereka, bacaan mereka cukup. Alhamdulillah. Berbahagia, berbangga ibu bapaknya, anaknya bisa membaca, bisa menamatkan. Alhamdulillah. Ya bila perlu begini, setiap menamatkan, undang walinya, undang masyarakatnya, dengar dia. Untuk banding si diri telai, tiang doang, lagi peluru si begak-begak linsirnya. Oh, alif atas a, alif bawah i, alif dapat u, a, i, u. Nah, pindah, jadi wa, enggak neno, mampu. Batas ba, nah, itulah gitu. Bawa bi, ini, iya. Sehingga bapak bapak saya dulu itu menjadi yang disebut-sebut balik bawa bi, tahu? Kere dengan ini, apa itu karena balik bawa bi ini diberitahu. Dulu kalau kita ngaji itu lama prosesnya, ya Allah. Belum lagi emat no, saudara emat, rotan, atau hampir kotrek no. Muna salah segede, oh. Pentongnya itu si guru dah. Mun telinga aja mulai tonnya nyampah guru ini. Lagi telisik ini. Loh, dia paling sakit ini. Dia paling sakit. Tahu guru lain yo. Alhamdulillah. Ikhlas guru tengah jari calai barakah. Nengke muntah kena babiak ho bapaknya datang. Bolok jauhnya, ya. Pernah ini dari Dopu bawa golok, kajian golok dibawa dari Dopu itu. Lalu tersebutnya, lagu Dopu itu ya. Golok jauhnya, coba tuh. Gara-gara waktu rampek anaknya, naiknya. Untuk dia nepolong ya alhamdulillah. Sejarah kan begitu. Ya Allah, kita hadapi. Kenapa saudara saya? Jauh. Itu muni kenapa? Sebatas dia baju motornya. Ya, udah. Oleh karena itu mari kita sebagai wali santri serah betul-betul ikhlasan wah dan ajak lalu ngeder ke si guru dan doang baik. Itulah kita dulu. Lalu ngeder tulung guru teh. Nenggaje ndak ki coba-coba tajak kanan lalu ngeder. Jadi mengajar aku usul terlalu ngaji kan lalu jok lalu ngebot Ambon, jadi lalu ngaji wah dia tahu harus terisi ilmu di bangkat sinu ini aku tengahkat Ambon anakku parang di ilmu sinu ngajarinya serah kepada guru dengan betul-betul agar mendapat keberkahan. Nah tadi kita mendengar Masya Allah ada yang bagus sekali bacaannya. Udah ada yang pakai gaya titi itu kan. A'udzubillah. Nah gitu, ada gaya-gayanya gitu. Boleh silakan. Yang penting di dalam membaca Quran itu makhrajnya jelas. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana
tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan suara yang baik. Baik maknanya fasih, merdu. Jadi merdu doang lagu di fasih tidak boleh. Makanya ada penilaian dalam Quran fasahah. Bagaimana kefasihan? Dan ada di antara kita juga pada huruf-huruf tertentu kita tidak fasih. Nah itu harus kita ketahui juga. Tidak bisa dipaksakan, itu tidak bisa. Iya. Jadi sulit. Memang ada bagian-bagian orang yang huruf-huruf tertentu dia tidak fasih. Ini harus kita ingat seperti itu. Oleh karena itu, terima kasih adik-adik ya, sudah membaca Quran, punya mental, tidak ada yang grogi-grogi. Itu ada yang nyorban juga, itu Masya Allah hebat. Terima kasih ya. Salam Ustaz, Masya Allah baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Insyaallah barakah semuanya. Doa baik. Ingat yang lain ini, yang waktu sekolah-sekolah sanawiyah, jebuk-jebuk kita dalam pondok aliyah, kita tahu saja Ustaz gimana. Mana batu kita semal, bolang tersorban kan. Ya kita tahu dari kecil begitu, mudah-mudahan sampai besar. Amin ya Rabbal. Sekarang ada anak sekolah, ketika ngaji sore, ya taklimnya sore dan malam pakainya begini, jubah terus begini, begitu dia, itu di cendekia, ya begitu pakaiannya. Pernah ada orang datang tamu sekali, oh, ini anak dari Yaman semua katanya, jawaban semua gitu, iya, ya nggak apa-apa sih lah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang kepada yang indah. Nah itulah maknanya tadi ustadznya menengaji anak dia mandi seketika. Ini orang mandi dekat kelema, boleh harus kalau ngaji si deman aja. Lalu gurunya semua masalah ini. Iya. Nah, makanya gurunya kalau begitu pakai masker. Jika negara abu-abu aja bebeakan kata, iya wah dua bebeak. Cara bebeak ini ke. Makanya pahala mengajar yang paling besar mengajar anak-anak. Inilah paling besar, Masya Allah. Ya. Kita kembali kepada sejarah Nahdlatul Ulama. Dulu Bapak Mose ketika mengajar, yang diajarkan yang tua-tua dan yang kecil ke di depan-depan rumah. Coba. Beliau seorang ulama, kaliber, tamatan Mekah, ulama besar yang diajar anak-anak. Tidak mengurangi nilai kita ajar anak kita. Ini maaf saya ingatkan adik-adik saya kalau ada yang mahal, ya. Jadi pada malu, tapi ya, aku masa anak kulit aja. Apapun gelar kita, ajar dia siapa. Gara-gara tamat mahat, wakiha, tepagi, terus gelarnya luar biasa. Saya nggak layak kalau ngajar-ngajar anak kecil itu. Ya Allah, negara istilah dengan dek layak. Mau dipakai ngajar di TK, mau pakai ngajar di PAUD, mau ngajar anak TPG, itu mulia semua. Ya, mulia semua. Saya dulu pulang kuliah dari S2, jadi kepala MI saya. Apa kata orang? Tidak layak itu. Masa dia S2 jadi kepala MI? Ya apa-apa gelar, tenang, susah lalu. Si penting, kan ini. Tapi bukan itu intinya. Itu berjarak doang aja. Artinya apa? Mengajarnya ya. Mau ajar alif bata, mau ajar apa? Karena itu paling sulit. Kalau anak ada lari-lari, nah ada. Tapi kalau ngajar di SD, MI, PAUD, waduh, susah. Saya pernah ngajar di TK. Ya, saya tinggal di Jakarta aja. Waktu nyantri. Ngajar di TK pagi. Ya Allah, anaknya susah.
no beli meneh, no beli naik, no nangis, no beli apa nih, peto, Allahu Akbar, no jabi sugul apa, bisa, gimana nggak jadi dekat. Tapi kita hidup di kerantauan orang, untuk makan mau cari dari mana, demi untuk dapat uang udah aja anak dengan uang dia bawa gepe, yang penting halal, cari itu. Saya udah nggak jadi dekat, lemak-lemak ngatur, kudik ke sini kan, ngatur deret, tapi nggak bagus duluan, seperti. Saya coba membandingkan setelah ngajar di TK. Saya ngajar DMI juga. Kesekek sadina itu. Coba dong. Dicocok guru sini. Karena kan kesekek. Itu jadi kepala sekolah, ngajar kelas sekek. Itu jajan aja sama itu. Tapi ya, alhamdulillah. Lagu susah ya Allah. Mulai baik meja robot iya. Datang ina-ina di luar rumah kita, tamu oleh kelas. Nunggu anakku berdoa. Anti beda. Nah, gitulah masyarakat. Yo dengan doa oharana itu. Di sekolah lah ya kan. Coba doa. Itulah dia. Aduh. Saya pusing nangis si Uli. Aduh apa. Terus dengan pedagang tamal di dalam kelas enak. Allahu Akbar. Jadi pedagang sininya itu tamal dalam kelas coba. Dia mau sekolah dengan dia. Kita sini dia dengan dewa sekolah. Maaf guru, kita lain ya. Maaf guru ku berdagang di dalam, mana? Apa dah? Tunggu aku terus. Sama berdagang kan? Tunggu. Wah, pokok aja. Subhanallah. Ini satu pengalaman. Ternyata betul mengajar di yang kecil itu sangat berat. Saya ngajar di Sanawiyah, enak. Ya. Ngajar di Aliyah lebih enak lagi. Ya Allah, anak-anak, saya ada kegiatan, wah asik, duduk di kantor terus. Pun anak MI tersuruh nulis, apa kena tulis? Berat itu. Ngajar di kampus lebih hebat lagi, asik. Ya, tolong baca buku ini, nanti kita berjumpa minggu depan. Aman berangkat terus. Makanya pahala yang lebih besar berada di anak-anak. Namun semua itu punya kelebihan, punya kekurangan. Oleh karena itu mari ya. Ini Ponpes Darussalam ya. Allah, mudah-mudahan santrinya barakah semua ilmunya insyaallah. Terus ada acara kita, alhamdulillah malam ini khataman sambil memperingati Maulid Nabi. Inilah memperingati Maulid Nabi. Enggak mesti membaca sejarah Nabi. Kita enggak ada doa aku terkandal lidah. Rasulullah dibawa oleh burak. Rasa apa-apa jauh berdoa, doa. Yang intinya nilai daripada. Karena ada masyarakat yang ingin dengar Nabi serta juga si Rasul lain. Di luar atau lahir saya bidana. Nah ini ada jemaah buat tuannya karena bukan susah kan jawab ya. Tuan guru kenapa saya bidan si waktu lahir Nabi. Nyala itu. Oh aran bidana inak muslimah. Oke. Yang tawaran muslimah itu wah. Yakin kamu dengan doa itu? Oh, tidak muslimah yang tidak arannya pada gue mau ya ilmu je Pak Ustaz nu takutna aran beli dano selain ketuan guru dia tahu na si dia tahu dah ya muslimah benar ya muslimah lain kan dengan doa padahal itu bukan sesuatu yang inti bidan, dia narak bidan zaman lain ya kan itu tidak ada bidan dia belian doang ada lain lu belian mama dengan anak mama belian dia tidak doang belian maknya duit mama
mama naik. Ini darah pilihan mama itu dengan anak darah. Oh, di Lombok boleh pilihan mama. Ya, demen dia. Dia bener ini. Demen ya jadi belian. Mau dibilang jelur anak. Ini sudah mana lagi? Kita kembali. Jadinya memperingati Maulid Nabi adalah bagaimana mengamalkan ajaran Nabi. Guru Gosami yang jadi guru, yang ngajar ini, itulah nilai daripada Maulid Nabi. Kenapa? Karena dengan mengajar inilah membuat fondasi. Kalau fondasi ina, dia tahu wah di sekolah. Dasar pembina dasar antina kuat anak jari kita. Inilah dia akhlakul karimah. Kan? Karena langsung dilahirkan innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Inilah dia anak kita, masya Allah. Nikmat yang dengar tadi si perit-perit. Masya Allah. Tahu yang ini. Dek dan rugi berdua anak. Hilang lahwa dengan anak. Dia ada nangis-nangis. Sakit. Kena doang. Tahun mudi anak mampu. Ya Allah Akbar. Padahal sakitnya luar. Kok tahu? Ya Allah. Saya kan anak ini bina ini. Ya Allah. Nah inilah. Jadi nilainya ini yang sangat luar biasa. Perlu bisa mendengar anak yang ngaji, demen kita, senang kita, hilang sakit, hilang lelah. Nah, sekubi biaya anak di sekolah. Tahu yang jauh dirinya. Apalagi sudah berdua anak, tahu jadi guru di MI, ya Allah Akbar. Tahu jadi khatib, tahu jadi imam. Ngumpi bangga Anda. Saya hati bro, mana ina aku. Arah-arahnya aku nih. Ina imo arah. Nah jadinya begitulah nikmat manusia diberi oleh Allah ketika punya anak, anaknya baik. Berakhlakul karimah, milih yang ngaji, tahu yang ngaji, masya Allah nikmat rasanya. Apalagi jadi dewan. Nah seperti bapak dewan kita, mau bikin deman, tidak. Anakku dewan, anakku bupati. Kamu dia tahu lagi, udara tidak. Dia ngajari ngomong dia, aku tahu lagi. Ini repot. Anakku jadi wakil bupati. Lo ngaji dia tahu berdosa itu. Nah, dia nak jadi apa-apa anak dia. Cukup jadi anak si solehah. Cukup pak. Tahu ngaji, bagus anaknya. Mulia si dunia. Kenapa? Kebanggaan seseorang, kebanggaan seorang ibu bukan pada jabatan anaknya, tapi ketika anaknya itu berakhlakul karimah. Itu yang paling nikmat kita. Karena nikmat bukan hanya ada pada harta yang banyak. Nikmat bukan hanya ada pada rumah yang bagus. Belum tentu orang itu nyenyak tidurnya di spring bed yang kelas mahal. Ada dengan namun spring bed kalau tidur di panas gongkorku. Kan dengan di tahu tidur di sini nih. Nulis papan-papan itu untuk tidur. Ya. Kenapa? Di sana kenikmatan. Ya pun didik ingat lalu balik dengan si bagus. Nanti dua balena. Lu mobil di jurut balena. Aku je sepeda ceketer di nara. Balenku di komplester ini.
tembok kena teri di merong balik lagu sida tahu rere iya wahnu nikmat itu belum tentu orang kaya itu menikmati rumahnya itu lagi balinda di dua semenian masih tanah paling kolak itu di dua ngepeng muda menek wali pojok balinda beres wah di dua mobil bisa kan nikmatnya wah lamun bagus balinda nantina gelas si anak ada keramik bagus apa neteri gelas ini gedek atau deh pelentong dah anak dah kena gelas pecah pirajin gelas pirajin ini 2000 pirajin anak dah telah deminak berapa nah apa maknanya kenikmatan bagi manusia itu bukan berada pada kemewahan itu saya terkira ngaji menara pengajian terdatang menara waktu sesolah ala rezeki sebagai bagi lemak-lemak pinang semama ada tupi ngeteh iya wak nikmat wah ini bareng malam tidur kata semama ada tersewa jadi tak tidur mesak-mesak nilai kamar inu semama ada kamar inu apakah ada berari aduh apa maknanya kita punya hubungan yang baik itu maksudnya jadi kenikmatan bagi manusia itu adalah pada hati yang baik. Nah kita doakan ini mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Nikmat tidak laut nikmat tidak jadi pikiran lalu rezeki kan lalu tuntut dia maknanya silakan sekolahan anaknya isi MI ya sini MPS Masya Allah isi dia agar bagaimana kita minat sekolah kita ngerancang ia kita gotong royong kita ngisi ia lah ya kepala sekolah lagi anak-anak SD atau sekolah dia kepala sekolah sanawiyah anak-anak SMP atau sekolah apa itu kawinnya itu perlu dipertimbangkan oleh pengurus pondok itu ya diberhentikan atau dipindah tugaskan apa maknanya sila kita bangun madrasah kita ngisi iya kan no ya pun bagus kita beri contoh yang baik belum lah gotong royong ingat doang mereka peletakan batu pertama musola ini di mana arah waktu itu arah ini Masya Allah berkembang nah itu apa itu RA Masya Allah inilah tempat kita ibadah ya mas kalian untuk menjalankan nilai maulid gitu Nabi lahir untuk apa? Merubah pola pikir masyarakat. Cara merubah pola pikir masyarakat lewat pendidikan. Itulah sebabnya Bapak Maulana Syekh membuat lembaga pendidikan. Kenapa? Karena salah satu cara mengamalkan ajaran Nabi, rubah pola pikir masyarakat. Cara merubah pola pikir masyarakat yang paling hebat lewat pendidikan. Ini pengajian kedoyannya. Dia punya dasar semua. Jadi kenapa Bapak Maulana Syekh membuatkan kita madrasah? Sehingga beliau diberi gelar Abul Madaris wal Masajid, Bapak madrasah dan Bapak masjid. Ngumpi ampun teparan Bapak madrasah karena beliau yang merintis pondok pesantren, orang yang belajar memakai kelas. Makanya beliau dulu Bapak Maulana dikatakan Wahabi oleh orang. Wahabi saya Zainuddin Duana mungkin pada besalana pada sekolah karena tokoh-tokoh lebaku bid'ah doang sih Tapi inilah kenapa pakai kelas agar
terorganisir agar cepat orang itu paham, tidak terlalu banyak orang, supaya gampang dia diatur. Nah makanya alhamdulillah, apalagi zaman sekarang tidak mesti sekolah formal itu dibuat orang, tidak mesti. Boleh membuat majelis pengajian. Anak-anak misalnya kumpulkan dia sore mungkin jam 2 sampai jam 4 hafal Quran, jam 4 atau setengah 5 sampai maghrib kita malam murajaah. Luar biasa itu. Anak boleh sekolah di mana-mana. Kita punya murid, mereka bisa di MI, SD, SMP, silakan terima semuanya. Kajiannya sore dan malam. Itu hebat sekali. Nanti bisa dapat ijazah. Itulah aturan pendidikan zaman sekarang. Tinggal dilaporkan saja. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, ya mudah-mudahan nilai maulid pada malam ini kita dapat lewat adik-adik kita yang sudah mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang lanjut sedikit, jam berapa lagunya? Pada jam 10 kali 4 menit. Sekali doang kan? Jam 10 rencana persoalannya. Tadi yang berdekat belum hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan saya reka dalam rangka apa? Nuntut ilmu, datang mengaji, mau baca Quran, mau belajar di madrasah, Allah akan mempermudah baginya menuju surganya Allah. Jadi dia jadi pelunggu yang berangkat ke sekolah menuju MI, datang ke mengaji sore, ya di sini. Ini yang ngaji kapan itu? Malam. Oh, datang malam ngaji. Jadi dapat atau bijada murid nerali. Mereka yang berjalan ini, kata Nabi, mereka akan diberi kemudahan, diberi kekhususan, bahwa mereka akan masuk surganya Allah. Nah, oleh para ulama, hadis ini mengandung 3 unsur. Bukan hanya anak yang mengaji, tidak. Hadis ini mengandung 3 unsur. Siapa unsur yang pertama? Yang menuntut ilmu, ya anak-anak kita akan dipermudah oleh Allah menuju surga. Maksudnya mereka akan punya masa depan yang baik. Jadi ragu li anak dakwah mun tahu ngaji lepas wah ya. Dia bianingna karena selamat. Karena dia bisa ngaji gitu. Insyaallah selamat sudah. Ini satu. Kita mungkin juga orang tua yang pergi ngaji, sama juga itu. Akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya surga Allah, diberi kemudahan dunia sampai akhirat. Yang kedua, siapa yang masuk dalam hadis ini? Orang tua yang membiayai dia, yang mendukung dia, yang mensupport dia. Mau tidak bagian anda? Dengan tua si arah anak-anak di madrasah, arah anak-anak ngaji menuniki, dia mendapat bagian dari hadis yang tadi. Akan dipermudah rezekinya oleh Allah. Lamun arah anak jadi ke sekolah di miskin, arah doangnya duit berutang, tiba berutang. Mbek naik deh. Nu, saya alasan deh, punya kepeng. Jaga ngombe, anak-anak sedang berangkat ke Anjani 5 Oh ini kepeng. Lalu dengar ada anak ada sekolah apa kan orang alasan dah. Jarang. Punya kepeng, jaga ngombe, kumangan-mangan di daerah kepeng. Tapi ketika ada anak sekolah, ya Allah, Allah menggerakkan hati orang. Dengan sekolah sampai mau jadi iya jadi tinggal ya tidak butuh deh 500 nih kasih juta jauh. Oh hebat. Kenapa? Inilah rezeki daripada orang sekolah. Coba dengan itu skumbi duit tamat mahal. Wah miskin
Ya, Ustaz Hadir sama, Ustaz Manan sama. Dia ini miskin. Dia luar jual ladang nasi duit lalu, dia juga jual. Alhamdulillah ya pada sugih. No. Sugih. Biar sugih, arah senina nah. Ya sugih no. Lihat be, karena sugih. Dia kafe kita beli mobil, belum tentu. Munara senina dia dengan sugih no. Itulah kata Rasul. Kenapa? Lamun sholat derajatnya naik. Ya dengan sugih. Ya, makanya kalau mau jadi orang kaya nikah segera. Nah, saya sini merari negara bicara. Jarak pajang-pajang di itu. Wah doang. Ya. Jadinya orang yang mendukung yaitu orang tua. Lugu sami dapat bagian dari hadis yang tadi. Akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, siapa yang masuk dalam hadis tadi? Siapa yang akan dipermudah oleh Allah rezekinya, diselamatkan dunia akhirat? Pertama, pengurus pondok pesantren. Nah, masuk di sini pengurus pondok sekarang. Masuk pembina, pokok masuk dalam pengurus lah. Masuk di sini juga pengurus organisasi. Karena mereka mengkoordinir. Makanya organisasi nggak ada lelahnya ini. Ini Ustaz Haji Mas Turyadi ini istirahatnya ini. Mobilnya kita pakai terus. Semua yang datang ditabung terus. Masya Allah, luar biasa. Karena dapat bagian kita dari hadis tadi dipermudah oleh Allah. Harus kita yakini pengurus pondok ya pertama ini tidak ada gaji. Ada gaji pengurus pondok? Tidak ada. Itu malahan bayar. Pundira honor guru berotang itu. Pada mola-mola. Makanya saya isi jadi senina pengurus pondok, jadi kepala sekolah siap-siap berutang. Udah EP. Kakak selalu jual bakat tuli lombok dulu ada si bayar guru. Itulah perjuangan. Ini tanah madrasah jualnya. Gentek madrasah jualnya. Jangan begitu. Ya. Supaya kita yang berkorban untuk madrasah. Jangan buat madrasah terkorban oleh diri kita. Salah beli itu. Alhamdulillah belum bangun madrasah ya Allah. Ngalir pahala bilang jelu. Bude mana ngaji karena ini isalin paling itu pelai kelema-lema sih dah mau pahala. Coba dong. Kan senang anak-anak kan? Nah itulah pengurus pondok pesantren, pengurus organisasi. Makanya orang yang menjadi pengurus organisasi tidak boleh lemah. Koordinir madrasah harus kuat, banting tulang, menjalankan titah organisasi Nahdlatul. Nanti mau keberkahan lekan guru besar kita. Jadi mundur, apapun terjadi harus gerdak depan. Jadi dari pengurus ini ketempuh hidupnya. Jangan begitu. Karena Nahdlatul Wathon lahan berjuang kita. Alhamdulillah yang sangat senang hadir di tempat ini. Secara umum di wilayah tadi di Dopu ini Masya Allah tiang berdaya betul-betul tiang ini ya Allah mereka berjuang tanpa pamrih dan berjuang separuh terharu kita nangis. Kenapa? Mereka berjuang nggak dapat apa-apa tapi Allah memberi kita apa-apa. Kenapa susah? Begitu miskin gara-gara berjuang. Mana berjuang di doa miskin. Anak doa rezeki kita. Terkadir berjuang insya Allah anak doa dan yang lain-lain juga. Yang tapat yang sebut. Itulah cara kita memodalkan diri untuk kita selamat dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita sampai diberi kesehatan, panjang umur. Nah, dalam konteks yang ketiga siapa masuk lagi selain pengurus?
guru-guru, Masya Allah, EU, administrasi, tukang sapu masuk juga dalam hadis yang tadi. Masya Allah, inilah dia. Para penyumbang masuk juga kepada hadis yang tadi, golongan ketiga. Kenapa? Dengan adanya madrasah ada tempat kita untuk mengabdikan diri. Oleh karena itu, mari semua kita jangan pernah down dalam berjuang. Apapun yang terjadi harus kita tetap kuat dan tegak demi li'ila'i kalimatillah izzil Islam wal muslimin. Nah, itulah makna hadis yang tadi. Jemaah sekalian, mudah-mudahan semua pengurus menjadi tegak dalam berjuang, baik pengurus pondok pesantren, pengurus organisasi, agar tegak dalam berjuang demi i'la'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah izzil Islam wal muslimin bi tariqati Nahdlatul Wathaq.